akan pernah gentar, karena Engkau Tuhan yang selalu berserta kami. Kekhawatiran kami tidak mengubah segala sesuatu, tapi kami menaruh kekhawatiran kami bersama dengan Tuhan Yesus. Oh lalabaya syakakana lalabaya sando, kina lalabaya shalala. Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur. Oh lalabaya syakana lalabala. Oh lalabala. Syakana lalabala. Mari katakan di hadapan Tuhan dengan iman. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sah. Tetap percaya, tetap mujizat terjadi. Oh, segala perkara dapat. Ini iman kami Tuhan, ini pengharapan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya bersama Yesus kami dapat menanggung segala sesuatu. Kami menjadi umat yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih lagi kata, segala perkara dapat ku tangguh. Dengan iman katakan Bapak Ibu, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Lebih lagi katakan dengan iman, terjadi mujizat. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan, segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Angkat tangan. Segala perkara dapat ku tangguh. Yang menanggung semuanya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tangguh. Kami bangga punya Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami tetap percaya. Tetap percaya. Yesus setia. Benar Tuhan. Segala perkara yang kami dapat tanggung bersama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Semua ini karena-Mu Tuhan. Terima kasih buat
dalam hidup kami. Kami boleh punya Tuhan Yesus. Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan, bahkan spesial kesempatan hari ini untuk kami datang di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami mau senangkan hati Tuhan. Ini bukti ucapan syukur kami karena Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini bukan sekedar mau manasin bangku gereja Tuhan, tapi kami mau bilang sama dunia kami punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk manis mendengarkan sebagian dari firman-Mu, pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Beri kekuatan dan kemampuan kami Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tapi kami mau melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang sering bandel Tuhan. Kami sering jatuh di hal-hal yang sama. Ampuni kami, ampuni Tuhan. Beri kekuatan atas setiap kami untuk jalani hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu bersama saya yang siap sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Sebelum duduk cari 2-3 orang katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Boleh duduk di hadirat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kongsi facai, kongsi facai, haleluya. Boleh tengok kanan kirinya yang belum ngucapin, kongsi facai, haleluya. Kasih senyum yang terbaik, Tuhan Yesus baik, amin. Ini udah Februari, wah kayaknya baru kemarin nyalain kembang api. Kayaknya baru kemarin kita bergumul 2025 gimana ya, lewat 1 bulan. Wah Tuhan Yesus baik, amin. Semua karena Tuhan. Boleh bilang kanan kirinya, semua karena Tuhan. Wah, hari ini sebuah kehormatan buat saya untuk kembali berdiri di tempat ini menyampaikan sebagian firman Tuhan. Bapak Gembala ada di atas, terima kasih Bapak Gembala atas kesempatannya dan Ibu Gembala semua tim. Ya, izinkan hari ini saya membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Gembala pernah bilang kasih 3 kunci untuk menjalani tahun 2025. Kunci yang pertama mengandalkan Tuhan. Katakan mengandalkan Tuhan. Yang kedua menemukan yang di dalam. Yang ketiga berlaku tenang. Ini 3 kunci yang hari ini kita mau jalanin bersama-sama. Mas ada kunci? Ya di luar sana mungkin ada kunci yang lain. Kan beda rumah toh. Kunci rumah saya sama rumah Bapak Ibu berbeda. Tapi hari ini kita mau sama-sama sepakat sama Bapak Gembala kita. Kunci kita untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2025 itu adalah yang pertama ngandalin Tuhan, yang kedua menemukan yang di dalam dan berlaku tenang. Saya doa sama Tuhan, berabo kapan saya dikasih Tuhan, oke, nyampein tentang ngandalin Tuhan. Oke, masa saya mau nyamain ini sama ini Tuhan. Terus saya doa lagi, Tuhan apa ya? Yang kedua Mas, menemukan yang di dalam. Saya menemukan satu hal yang ternyata sudah didahului iblis, ditemuin sama iblis duluan nih. Nah ini menemukan yang di dalam itu banyak hal. Mungkin Bapak Ibu semua kita ada yang mungkin keahliannya apa, kemampuannya apa, talenta apa belum dikeluarin tuh kata Bapak Gembala keluarin, temukan. Tapi ada satu hal yang menarik yang ternyata iblis sudah sering temukan nih. Kita sadar gak sadar, yaitu tentang mental pemenang. Kenapa? Seringkali kita gagal atau seringkali kita kalah sebelum berperang. Nah mental kita itu harus punya mental pemenang. Beberapa waktu yang lalu udah lama sih, saya pernah ngomong begini, percaya atau nggak percaya Bapak Ibu, sepakat atau nggak sepakat, iblis hanya mampu menyentuh pikiran kita. Tapi ketika pikiran kita sudah dikuasai oleh iblis, kacau hidup kita. Berantakan hidup kita, pikiran kita doang. Nah kita seringkali kalah sebelum berperang.
Iblis itu tahu kalau kita perang sama iblis dan kita bersama Tuhan dan menggunakan kekuatan Tuhan, iblis pasti kalah. Tahu dia, kalah dia bersama Tuhan, dia lawan. Iblis tahu kelemahan kita, iblis tahu titik kelemahan kita itu, pikiran kita. Seringkali kita suka dikacaukan oleh pikiran kita. Nah, hari ini kita nanti sama-sama belajar dari beberapa tokoh dalam Alkitab tentang punya iman, punya mental pemenang. Nah, saya mencatat ada beberapa nih. Salah satu untuk kita punya mental pemenang harus sadar dulu bahwa semuanya diizinin Tuhan. Kita harus sadar dulu dan sepakat dulu dan percaya dulu bahwa segala yang Tuhan izinkan terjadi ini seizin Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama buka dulu ayatnya, Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Saya baca ayat 26, nanti 27 Bapak Ibu baca, kita baca ayat 28 bersama-sama. Saya bacakan begini, Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ayat 28 kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut Tuhan. Balik ayat 26. Bapak Ibu sepakat atau enggak sepakat, ternyata goncangan adalah janji Tuhan. Bapak Ibu amin enggak amin pasti terjadi. Karena Tuhan berjanji, ayatnya jelas, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi ditelepon, takutnya ada panggilan dari Tuhan, ada Mas Daus di sini. Takutnya kita ketinggalan gitu, ada info Tuhan mau datang kita, boleh diangkat, enggak bercanda. Haleluya, takutnya ada telepon dari malaikat. Wah, saya nggak diinfoin nanti kita. Soalnya handphone saya mau ada pesawat gitu. Takutnya pesannya ke saya tapi belum nyampe nih kita. Bercanda. Kembali ke sini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia berjanji. Percaya atau nggak percaya, goncangan juga janji Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ngalamin goncangan, itu janji Tuhan sedang tergenapi dalam hidup kita. Amin. Setiap kita digoncang masing-masing. Ada orang ngomong tuh kesehatannya lagi digoncang. Ya mungkin kesehatannya lagi digoncang Tuhan. Ada orang mungkin keluarganya sedang digoncang Tuhan. Ada orang mungkin ekonominya sedang digoncang Tuhan. Setiap kita punya goncangan masing-masing. Yang menarik adalah ayat 28. Boleh bantu bukakan? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Dan kita bersyukur hari ini kita menerima janji Tuhan juga bahwa kita berada di tengah kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Ngomong goncangan identik dengan gempa lah. Gempa bumi gitu, pasti bumi akan digoncangkan dengan gempa bumi. Bapak Ibu, sepakat atau enggak sepakat sama saya, goncangan itu targetnya adalah dasar atau pondasi. Kalau pondasinya kuat, pasti kuat. Kalau pondasinya enggak kuat, pasti enggak kuat. Hari-hari ini kita melihat banyak orang Kristen, mungkin termasuk saya, selalu fokus dengan apa yang kelihatan, bangunannya. Orang boleh lihat bangunannya, tapi yang menarik hari ini kita mau sama-sama belajar betapa pentingnya kita harus memperkuat pondasi kita. Dulu pernah saya ngomong, Tuhan kenapa ujiannya, kenapa cobaannya agak berat buat saya. Saya pernah ngomong sama Tuhan, kenapa terlalu berat? Karena memang pondasinya digali agak dalam. Karena bangunannya mau dibangun bukan cuma 1 lantai, 2 lantai kah, 3 lantai. Karena bangunan 3 lantai sama 1 lantai pondasinya pasti beda. Kita harus sadar percaya dulu untuk hal itu. Amin. Tadi saya ngomong yang digoncang itu adalah dasarnya. Tuhan Yesus pernah bilang
Dalam Lukas 6, boleh bukakan Lukas 6 ayat 46 dan sampai 49. Lukas 6, sudah ketemu? Lukas 6 itu setelah Lukas 5. Kayaknya saya agak tegang ini. Haleluya. Tuhan Yesus pernah kasih ilustrasi tentang dua orang yang meletakkan dasar rumahnya. Ayat pertama begini, nanti intinya agak di selanjutnya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kulakukan. Jadi ada orang mendengar, tahu tentang kebenaran tapi tidak melakukan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia harus disamakan. Selanjutnya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah, ini orang yang melakukan firman Tuhan. Orang itu sama mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak tergoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49 ya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh. Tadi saya bilang goncangan, kita sadar bahwa goncangan adalah janji Tuhan. Kita harus sadar dan percaya bahwa hidup kita pasti digoncang Tuhan. Nggak amin pasti digoncang Tuhan. Yang terpenting adalah dasarnya kita. Ternyata dasar kita itu kalau kita cuma sekedar dengar tapi tidak ngelakuin firman Tuhan, kata ayatnya adalah ia seperti orang yang mendirikan rumah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu udah goyah. Ayat sebelumnya ada dua peristiwa yang menghantam rumah itu. Boleh ayat 8? Ketika air datang, air bah dan banjir. Ada dua perkara, air bah dan banjir. Tapi ayat 49 cuma ngomong tentang banjir saja. Ayat 49 bukain. Ketika banjir melandanya, rumah itu rubuh. Jadi kita belum datang air bah tuh, baru banjir doang. Kemarin sempat banjir, yang ngalamin banjir, baru lewat doang tuh, rumahnya lewat aja. Hari ini kita mau sama-sama sepakat, nanti kita mau sama-sama belajar tentang sama beberapa tokoh dalam Alkitab, gimana hidupnya ngandelin Tuhan, gimana dia punya mental pemenang tadi tuh. Seringkali kita suka gagal atau suka kalah sebelum berperang. Beberapa hari Sabtu kapan segitu saya ngomong. Jadi libur lebaran kan masih beberapa. Saya dan istri saya itu punya beberapa maksudnya pengen kemana gitu. Singkat cerita kami putuskan udah lama-lama untuk pergi ke suatu tempat. Oke, lebaran kita ke sini. Singkat cerita di tengah komunikasi tiba-tiba istri saya nggak mau ke tempat itu. Saya tuh kayak tiba-tiba pengen muncul pertanyaan kenapa gitu kan gitu kan. Kalau dia enggak mau pasti ada apa nih sebabnya. Tapi Tuhan izinin saya untuk diem aja. Tiba-tiba enggak saya balas chatnya, enggak saya balas, saya biarin aja. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini sama saya. Mas, libur lebarannya kapan? Nanti Pak. Pak sampai mama. Kan ngomong gini Mas. Nanti 2 bulan lagi. Kan masih 2 bulan lagi Mas. Kenapa kamu mempermasalahkannya sekarang? Seringkali kita itu dibebani dengan masalah yang belum akan terjadi, tapi kita bawa hari ini. Saya ngomong sama tuh, iya ya masalahnya kan masih nanti, libur lebarannya masih nanti. Tapi kemarin saya sudah, saya mau gimana nih, seolah-olah kan laki-laki nih harus menentukan pilihan. Saya mau nanya, tapi Tuhan ngomong, kan masih nanti Mas. Oh iya ya Tuhan. Yang lebih kronisnya adalah seringkali kita bawa beban masa lalu dalam hidup kita. Yang masa datang aja nggak boleh kita bawa-bawa, apalagi masa yang lampau. Pernyataan Bapak Gembala yang selalu merekat di hati saya sampai hari ini. Walaupun Bapak Gembala waktu saya tanya, Pak dulu pernah ngomong gini, lupa dia. Perkataannya begini, jangan pernah merusak hari ini dengan merisaukan hari esok. Jangan pernah merusak hari ini dengan merisaukan hari esok. Hari esok ya hari esok pikiran. Hari ini makan bakso lebih enak, tapi besok makan steak misalkan gitu. Besok masih nanti tuh, kita jangan menggagalkan kenikmatan bakso hari ini yang kita makan. Seringkali kita begitu. Nah kita mau sama-sama belajar dari tokoh Alkitab. Tapi sebelumnya izinkan saya bukakan Mazmur 11 ayat 3. Tentang dasar.
Firman Tuhan pemazmur bilang begini, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Bapak Ibu, ketika dasar kita atau iman kita, percaya kita sama Tuhan sudah hancur, tidak dapat yang kita perbuat. Makanya hari ini pesannya perkuat pondasi kita. Kita mau tetap bergantung sama Tuhan. Toh lewat toh, 2024 bagi saya cukup berat. Hari ini 2025 udah Februari. Tuhan Yesus baik. Coba kita merenung hari ini. Sebentar, sekitar 2 menit kita renungkan masalah terbesar Bapak Ibu yang sudah pernah lewat. Coba renungin. Lewat juga tuh. Lewat. Bahkan kita kalau ngomong, ini kan kita produk lagi. Kita ini tersaring oleh COVID. Kita ini kalau udah lewat sama COVID nih. Berapa orang, namanya kena COVID gak waktu itu ya? Kena ya? Sariawan usus sembuh ya? Pokoknya dulu waktu zaman COVID tuh, kalau ada orang WA saya, Mas beli sariawan usus di mana? Oh ini orang kena COVID nih. Gitu. Coba beli sariawan usus karena lambungnya biar makan enak gitu. Enggak, kita kembali sini. Seringkali kita jatuh atau dengan hal-hal yang belum pernah terjadi. Makanya hari ini kalau kita ada di tempat ini, kita ada bersama keluarga, bersama pekerjaan, bersama lingkungan, semua pasti Tuhan izinkan dan Tuhan pasti punya maksud. Amin. Pemazmur bilang apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat orang benar itu? Tidak ada. Makanya dasar kita harus kuat. Yang pertama kita mau belajar dari tokoh SMA yang ada di Alkitab. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya masih ingat, biar enak ingatnya, 3 tokoh SMA. Bukan anak sekolah SMA, tapi Sadrak, Mesak, Abednego. Kita mau bukakan Daniel 3 ayat 17 dan 18. Ini tokoh yang membuat saya, saya berharap saya bisa punya iman sebesar mereka. Salah 3 dari mereka itu cukup luar biasa. Ayatnya berkata begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Keadaan situasi sudah di depan mata Bapak Ibu. Kita baca enak nih, wah luar biasa. Tapi saya coba membayangkan kondisi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia sudah dihadapkan dengan dapur perapian. Pilihannya nyembah atau mati. Masuk dapur perapian. Iman yang cukup, membuat saya harus punya iman sebesar mereka. Dia tahu jika Allah kami sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Kita tahu Tuhan pasti sanggup melepaskan kami. Maka Tuhan akan melepaskan kami. Tapi ayat 18 yang powerful buat saya adalah begini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Kalau memang Tuhan tidak tolong, kematian diizinkan, dia tetap berdiri menyembah Tuhan. Dia tidak menyembah patung berhalanya. Mungkin kita nggak harus hari ini nggak dihadapkan dengan penyembah suruh nyembah patung. Mungkin enggak, kita punya berhala masing-masing mungkin. Kita dihadapkan di sebuah pilihan yang membuat kita mungkin harus jauh dari Tuhan. Tapi yuk kita sama-sama hari ini pilih dan putuskan untuk tetap bersama Tuhan. Saya pernah pesan dan sharing di youth sama anak-anak muda. Jika nanti dihadapkan dengan sebuah pilihan, harus pilih A dan pilih B. Pilihlah pilihan yang membuatmu dekat sama Tuhan. Ini buat kita semua. Jika nanti kita dihadapkan dengan sebuah pilihan, harus pilih A dan pilih B. Pilihlah pilihan yang membuat kita makin dekat sama Tuhan. Masih ingat gak kisah Abraham sama Lot? Singkat cerita mereka waktu masih belum terlalu kaya, masih rukun tuh. 3 cerita diberkati Tuhan, domba kambing dombanya menjadi banyak, akhirnya gembala-gembalanya ribut tuh, ribut berantem tuh. Terus akhirnya Abraham oke gini. Kamu kan keponakanku nih, oke sekarang gini. Lot, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau aku ke kiri, kamu ke kiri, aku ke kanan. Tidak baiklah kita berantem, singkat cerita bukan begitu. Akhirnya Lot memilih pilihan di tempat
yang lebih subur, lebih hijau, tapi dekat dengan Sodom Gomora. Dari cerita itu saya bayangin seandainya kita besok atau kapanpun hari ini diizinkan Tuhan memilih situasi atau keadaan, pilihlah pilihan yang membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Memang lebih diberkati waktu itu, Lot memang lebih memilih tempat yang lebih hijau. Tapi dia tahu dekat Sodom dan Gomora, Sodom Gomora jahat. Singkat cerita habislah. Hari-hari ini kita mau sama-sama belajar dari tokoh tadi itu. Kita kan belum sampai dihadapin dengan pilihan itu. Sadrak, Mesak, Abednego, seandainya tidak Tuanku. Tuanku harus tahu bahwa aku tidak akan sekali-kali menyembah patung Tuanku. Hari-hari ini sekalipun kita dihadapkan dengan sebuah pilihan yang cukup berat. Percayalah Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan yang sama tolong kita 2024, pasti kan tolong kita. Di tahun 2025 ini. Wah, saya kalau menceritakan kebaikan Tuhan, Tuhan terlalu baik. Kita semua punya cerita, kita semua punya judul perjalanan hidup masing-masing. Tapi percayalah kita harus temuin, kalau kita ngomong, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Baiknya di mana? Kita harus punya perjalanan iman sendiri-sendiri. Baiknya di mana? Kita harus sadar dan menemukan itu. Sadrak, Mesak, Abednego menemukan itu. Yang kedua, kita sama-sama belajar dari Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 9. Rabu lalu, bukan kebetulan sih, oleh karena kasih karunia, saya diizinkan sharing. Harusnya hamba Tuhan yang cukup luar biasa, tapi hambanya sakit, terus tiba-tiba saya disuruh maju sama Bapak Gembala, karena saya yang gampang disuruh. Enggak gitu. Enggak gitu juga, tapi ya itu semua karena Tuhan. Tiba-tiba saya suruh menggantikan, terus saya harus tanya sama orang yang terjadwal pertama dong. Siapa tahu Tuhan sudah ngomong sesuatu. Nanti kalau enggak, saya nggak mau. Hambanya besok saya yang menggantikan. Tuhan sudah ngomong sesuatu kah? Gitu. Sudah katanya, puji Tuhan. Jadi saya agak gampang tuh. Ngomong tentang dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kita mau sama belajar nih, mungkin boleh nanti boleh lihat di YouTube yang Rabu kemarin. Kita mau sama-sama belajar nih. Jadi singkat cerita kalau baca ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus punya duri dalam dagingnya. Singkat cerita kalau kita baca-baca ayat sebelumnya, bahkan Rasul Paulus sudah berdoa sampai 3 kali untuk mengusir penyakit ini nih. Tapi Rasul Paulus begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, kita semua, koko-koko, cici-cici semuanya, kita semua punya duri dalam daging masing-masing. Duri dalam daging itu apa sih? Kalau saya cukup relate, saya itu orang kampung, kalau dulu seneng main di kebun. Sering main di kebun, tiba-tiba pulang, kakinya ada kalau kesenggol kayak mak sengkring gitu. Ada duri tuh. Nggak tahu kenanya di mana, tiba-tiba ada duri aja dalam daging. Nah itu tuh, duri dalam daging itu sesuatu yang nggak nyaman di hidup kita. Kita semua punya itu, beda-beda ceritanya. Mungkin Pak Bangun duri salak, mungkin maksudnya. Atau duri pohon apa, kita semua punya duri masing-masing. Coba renungin yuk, apa duri dalam daging kita? Tiba-tiba ada orang ngomong, saya nggak punya duri mas. Loh, jangan-jangan Anda duri di daging orang lain. Kan bahaya ya, kalau kita merasa kita nggak punya duri, jangan-jangan kita duri di daging orang lain. Gara-gara ada kita, orang lain udah jadi nggak nyaman. Itu berarti kita duri di daging orang lain. Jangan sampai. Kita mau fokus sama diri kita sendiri. Salah satu kelebihan adalah tahu kekurangan. Salah satu kelebihan yang powerful adalah tahu kekurangan kita. Makanya kita akan menemukan untuk gimana caranya supaya menutupi kekurangan itu. Nah hari ini duri dalam daging kita masing-masing. Rasul Paulus mengajari saya untuk bahkan kalau kita baca 9, 10, 12 boleh bukakan? 2 Korintus, Rasul Paulus berkata bahwa dalam saat dia lemah kuasa Tuhan. Segala kesabaran oleh tanda-tanda mukjizat dan kuasa Tuhan. Lanjut. Saya lupa nih. Apa sebelumnya? Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata.
Justru ketika dia lemah, dia menjadi kuat. Amin. Tadi itu saya bilang, kita punya duri masing-masing. Yuk kita cabut duri kita. Nggak usah peduli durinya orang lain. Kita kadang sibuk nyabut durinya orang lain. Padahal ada duri dalam daging kita. Tokoh yang ketiga kita mau sama-sama belajar. Yaitu Daud. Boleh bukakan 1 Samuel 17 ayat 37. Wah, ini Daud cukup luar biasa. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai aku. Kita sudah baca kejadian dari Wahyu. Tidak ada ayat yang menuliskan bahwa Daud lagi berantem sama singa. Gak ada ayat yang menulis bahwa Daud pernah berantem sama beruang selain ayat ini. Jadi ada beberapa penafsir mengatakan Daud cukup pede aja, dia punya iman yang luar biasa dulu. Mental dia menang sebelum berperang. Waktu itu Daud mau menghadapi masalah yang cukup besar dalam hidupnya. Tapi Daud punya iman yang luar biasa. Hari ini kita mau temukan dasar kita harus kuat dulu. Jangan sampai kita kalah sebelum berperang. Amin. Suatu ketika ada seorang ibu yang pergi bepergian keluar kota. Di tengah penerbangan pesawat, ibu ini mengalami goncangan. Ibu ini agak tenang, semua orang panik, semua orang panik, semua orang panik. Pramugari melihat ibu ini dengan kok tenang doa. Singkat cerita setelah mendarat, bersandar, pramugari tanya sama ibu ini. Ibu, tadi saya lihat semua orang panik, ibu kok tenang? Ibu tadi doanya gimana biar saya juga tenang. Karena saya akan sering menghadapi goncangan ini. Ibu ini bilang kepadanya, tadi saya berdoa. Karena saya akan pergi ke rumah anak saya punya 2 anak. Anak yang satu ada di kota A, anak yang satu sudah di surga. Doa saya kepada Tuhan, Tuhan jika nanti saya diizinkan selamat, saya akan ketemu anak saya di kota A. Tapi kalau memang Tuhan izinkan saya jatuh dari pesawat ini, saya juga akan ketemu sama anak saya di surga. Karena anaknya 2. Mentalnya beda. Masalah yang dihadapi sama, tapi dia punya cara pandang yang berbeda. Saya pernah bilang khususnya saya sering di WBI, saya pernah bilang begini. Kacamata hitam itu tidak mengubah panas di lingkungan kita. Yang suka pantai, yang suka berjalan di tengah terik pakai kacamata hitam. Kacamata hitam itu tidak mengubah suhu yang ada di lingkungan kita. Tapi bisa membuat kita menjalani hari-hari dengan nyaman. Karena kacamata hitam. Jadi agak teduh aja. Hari ini kita harus punya kacamata yang benar sama Tuhan. Cara pandang kita harus benar. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya itu ikut KOM 200. KOM 200 itu harus mission trip, pergi ke sebuah daerah. Jadi ya ke sebuah daerah. Ketika mission trip, kami melakukan perjalanan pagi dari Tangerang pergi ke Salatiga, salah satu desa di Salatiga. Bagi saya, tidak tidur dalam perjalanan itu adalah hal yang langka bagi saya. Karena saya itu naik mobil ke Tang City aja bisa tidur saya. Makanya gitu, bagi saya di dalam perjalanan yang panjang tidak tidur itu langka. Singkat cerita dalam perjalanan saya itu nggak tidur sampai keluar tol Salatiga, nggak tidur aja, nggak tidur. Singkat cerita udah sampai siang. Sampai siang, di tengah perjalanan mau keluar tol, karena mau keluar sebelum keluar tol udah siang tuh, ketemu jam buka makan siang, jam 12 sudah buka. Jadi nanti makan siangnya setelah keluar tol baru ke rumah makan, tapi ini masih dalam tol. Singkat cerita salah satu koordinatornya, salah satu bapak gembala di Pasar Kemis, membagikan roti biasa, roti kepada semuanya, dibagikan roti. Singkat cerita sampai ke bangku pengerjanya, salah satu pengerjanya. Jadi memang bangkunya agak kosong, banyak kosong gitu, tiba-tiba pengerjanya ini lagi tidur.
Terus Bapak Gembala itu ngelihat, wah anaknya nih tidur. Dipilihinnya rasa coklat karena dia tahu anak pengerjanya itu suka roti coklat. Dikasih. Terus selesai bagi roti makan biasa gitu, tiba-tiba Tuhan kasih sebuah pelajaran penting dalam hidup saya yang akan saya bagikan hari ini. Tadi terus Tuhan ngomongin, Mas tadi kamu lihat gak Pak Sim bagiin roti? Iya Tuhan. Kamu tahu gak tadi ngelihat gak Pak Sim milihin roti coklat buat orang yang tidur? Iya. Asal kamu bersama Tuhan dan asal kamu masih di bisnya Tuhan, berkatnya gak pernah ketukar. Kecuali kamu pindah bis Mas. Mungkin kamu gak jadi dapat roti, dapat yang lain. Kecuali kamu pindah bis. Pelajaran yang Tuhan kenapa diizinkan saya gak tidur, kan bisa tidur dulu baru bangun gitu ya. Saya sepanjang jalan gak tidur, cuma Tuhan pengen kasih lihat itu. Asal kamu masih di relnya Tuhan, asal kamu masih di bisnya Tuhan, bahkan kamu jalan sama Tuhan, berkatnya gak pernah ketukar. Tuhan tahu kok kesukaan kita. Tuhan tahu kok kemauan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tadi tuh Pak Sim tuh ngajar, iya. Dia tahu anaknya suka coklat Mas. Makanya dikasih coklat, enggak dikasih keju. Padahal lagi tidur loh. Hari-hari ini jangan pernah ragu tentang pertolongan Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun goncangan kita, apapun duri dalam daging kita mau tetap percaya sama Tuhan. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu, biarlah firman ini menguatkan setiap kami Tuhan. Mulai hari ini kami tak izinkan goncangan mempengaruhi kami Tuhan. Iman kami tetap bergantung kepadamu, sumber pertolongan itu Tuhan. Inilah hidup kami, segenap hati kami Tuhan. Ini milik-Mu Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku. Ya, ini kerinduan kami Tuhan. Kepadamu. Ya Yesus. Senang hatiku menyembah-Mu, bahkan seluruh jiwa kami Tuhan. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Kami menyembah. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rindu Ya Tuhan. kepadamu. Segenap hatiku Ini hati kami. menyembah-Mu. Seluruh jiwaku Ya Tuhan. memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Kami berikan hati kami. Ku berikan hatiku, Ya Tuhan. dan jiwaku. Ini hidup kami.
sering tak seluruhnya memberikan hidup kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering kalah dengan hal-hal yang sia-sia Tuhan. Siang ini kami mau putuskan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Rabaya syadala wala 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 wala. Biarlah kekuatan-Mu atas hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kuasai hidup kami. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Rabaya syadala wala wala wala. Berikan hatiku dan jiwaku, Ya Tuhan. semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kami berikan hati kami. Berikan hatiku dan jiwaku, Ya Tuhan. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Yuk sekali lagi katakan ku berikan hatiku. berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Nyatakan jalan-jalan-Mu. nyatakan jalanmu, Nyatakan jalan-Mu Tuhan. nyatakan jalanmu. Kami mengangkat tangan Tuhan, matrekan firman-Mu atas setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami, berkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Bahkan keluarga kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Amin. Hari ini kami makin kuat, makin yakin dan percaya bahwa Engkaulah sumber pertolongan Amin. kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Amin. dan memperluas daerahku, Daerah umat-umat-Mu Tuhan. dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi Sertai aku lindungi kami. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Katakan dengan iman-Mu. sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Iman percaya. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Murid-murid Tuhan, angkatlah tangan dan terimalah berkat. Terimalah berkat yang berlimpah, limpah, limpah dari Bapa kita di surga. Cintanya Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari siang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin.